bawah pernyataan itu, para pembaca di Zhou yang menyaksikan Puncak Langit, saya harap Anda mendukung versi aslinya. Silakan kunjungi situs web Cina.awal untuk melihat versi aslinya. Berikut adalah update terbaru dan tercepat. Terima kasih atas dukungan Anda. Tolong dukung juga buku baru saya, Tenjin Takeshi. Perbarui deskripsi, itu akan diperbarui seminggu sekali di masa mendatang. Bab besar, banyak kata. Yakinlah, biarkan semua orang melihatnya. Setelah keluar dari pintu keluar lubang cacing di distrik Dandian, tidak ada kejutan saat keluar dari pintu keluar lubang cacing di area umat manusia, dan digantikan oleh desahan tanpa akhir. Suara guntur yang lebat di telinga terus berdatangan, dan tujuannya adalah untuk berbaring di dataran rendah dan menempati komunitas Siheyuan yang besar. Sekilas, kota ini terhubung dengan 8 anak tangga. Setiap halaman rumah memiliki aula utama, dan di atap aula utama berdiri penangkal petir yang panjang, dikelilingi oleh beberapa bungalow. Berdiri di pintu keluar lubang cacing, menghadap ke seluruh kelompok halaman yang tak terhitung jumlahnya merupakan pola misterius yang misterius dan mendalam. Ini adalah tempat suci di benak setiap apoteker dan tempel. Oh, bagaimana, nak, skala kuil dan begitu besar sehingga mengejutkanmu. Le Xiaolong berdiri di samping Xiao Yan, memperhatikan ekspresi Xiao Yan dan bertanya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya perlahan, dan berkata, tidak mengherankan, hanya mendesah. Ini terlalu besar. Haha, semua orang yang melihat kuil dan untuk pertama kalinya sama denganmu. Ngomong-ngomong, apakah kamu belum memeriksa dan mendaftar? Sekarang kamu di sini, apakah kamu ingin memeriksa dan mendaftar? Tanya Le Xiaolong. Itu salah satu kaisarku. Xiao Yan khawatir nilainya akan terlalu rendah dan dia tidak akan diterima untuk pendaftaran. Yiping juga seorang apoteker. Oke, pergi saja ke penilaian. Sebagai seorang apoteker, Xiao Yan secara alami merindukan kuil dan keduanya berjalan menaiki tangga dan menuruni tangga. Melihat ke bawah dari anak tangga lurus berbentuk cekung dalam bentuk busur melingkar dan terhubung ke bangunan liar mirip istana di kejauhan. Ketika saya sampai di pintu masuk kuil, ada 5 karakter besar di balok pintu, aula pendaftaran penilaian. Xiao Yan dan Le Xiaolong masuk. Aku melihat 2 meja di tengah aula. Di kursi di belakang meja, seorang lelaki tua duduk bersila dan memejamkan mata dan bermeditasi. Pria paruh baya lainnya sedang mendengkur. Di belakang mereka ada selusin penilaian. Kamar obat mujarab. Xiao Yan batuk perlahan, lelaki tua itu membuka matanya perlahan dan menatap Xiao Yan. Penilaian. Pria paruh baya itu pun berhenti mendengkur, segera membuka laci meja, dan mengeluarkan register. Xiao Yan mengangguk. 1 atau 2? Pria tua itu menutup matanya lagi, bertanya dengan sedih. Aku sendirian, jawab Xiao Yan. Yang lain akan keluar. Lelaki tua itu masih menutup matanya dan berkata dengan dingin. Le Xiaolong menggelengkan kepalanya, tanpa kata-kata, berbalik dan berjalan keluar istana, menunggu Xiao Yan di luar gerbang. Berapa banyak item untuk diuji? Pria tua itu masih menutup matanya dan bertanya pada Xiao Yan. Salah satu kaisar. Xiao Yan menjawab. Mata lelaki tua itu terbuka tajam, secercah kegembiraan melintas, kepalanya menoleh ke orang paruh baya, dan segera kembali ke tampilan sebelumnya. Dia berkata dengan marah, 1 produk adalah 1 produk, dan 1 kaisar adalah 1 produk. Ini semua produk kaisar. Pria tua itu mengira Xiao Yan menjawab lebih dari 2 kata. Xiao Yan sedikit mengernyit, merasa sedikit kesal, tetapi menahan diri. Ramuan macam apa yang harus dievaluasi? Orang tua itu berhenti dan terus bertanya. Fan Choutin. Xiao Yan hanya menyempurnakan Vanguard, dan tentu saja memilih Vanguard. Pergi untuk mendaftar dulu. Orang tua itu menginstruksikan Xiao Yan, sambil mengeluarkan berbagai ramuan obat dari jari manis di jarinya untuk dipetik. Pria paruh baya itu berkata, datang ke sini untuk mendaftar. Siapa namamu?
Xiao Yan berjalan ke orang paruh baya itu. Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba teringat instruksi Le Xiaolong. Orang paruh baya itu menuliskan kata-kata Yan di register dan menatap Xiao Yan. Bayar uangnya. Membayar uang. Xiao Yan bertanya dengan santai. Omong kosong, apakah bebas memproduksi jamu untuk penilaianmu? Suara orang tua di sini datang, menatap Xiao Yan dengan galak. Xiao Yan, berapa banyak uang yang harus saya bayar? Xiao Yan tidak marah. Melihat sepasang tanaman obat yang sudah disiapkan di desktop lelaki tua itu, dia berpikir bahwa ini mungkin merupakan pengeluaran yang seragam untuk penilaian, dan biaya bahannya harus sama. 500. Nada suara lelaki tua itu masih sangat buruk. Xiao Yan mengambil 500 koin emas dari cincin itu dan memberikannya. Koin emas? Apakah kamu membeli segelas air? Koin pola naga. Suara lelaki tua itu tiba-tiba meninggi. 500 koin pola naga? Xiao Yan tertegun. Sepasang jamu paling berharga 500 koin emas, tapi di sini ada 500 koin naga? Ini? Xiao Yan ingin mempertanyakan. Apa? 500 koin pola naga? Bayar uangnya? Sebelum Xiao Yan berkata, lelaki tua itu merampok masa lalu. Kemarahan Xiao Yan muncul, matanya memelototi lelaki tua itu, dan momentum dilepaskan. Apakah kamu tidak merampok uang? Hei, kamu agak kewalahan. Apakah kamu ingin mengikuti tes? Ingin mengikuti tes? Lalu bayar uangnya? Suara lelaki tua itu lebih tinggi. Ujian? Tentu saja aku harus mengikuti ujian. Aku membawa obat sendiri untuk mengikuti ujian. Xiao Yan Shaman juga semakin keras. Hahaha. Pria tua dan pria paruh baya itu tertawa. Nak, saya beritahu Anda, bayar tesnya atau tidak pernah ikut tes, mau bawa obat sendiri, mimpi kamu. Orang tua itu tertawa rot. Kemarahan Xiao Yan muncul sepenuhnya. Dengan lambaian tangannya, sepasang obat pelopor muncul di telapak tangannya. Saya harus mengujinya hari ini. Setelah itu, dia buru-buru berjalan menuju ruang alkimia di dalamnya. Pria tua dan paruh baya itu muncul pada saat yang sama, mencoba menghentikan Xiao Yan, tetapi Xiao Yan cepat, dan pria paruh baya itu tidak stabil dan memukul Xiao Yan. Semangat juang Xiao Yan langsung dilepaskan, dan api merah dan kuning terbang ke tanah untuk melindungi tubuhnya. Pria paruh baya itu langsung terpental dan jatuh dengan keras ke tanah. Pria paruh baya ini juga memiliki kekuatan kaisar bertarung Samsung, tentu saja dia tidak bisa mengenai Xiao Yan yang dilindungi oleh Skyfire. Pria tua itu melintas dan bergegas ke wajah Xiao Yan, dengan mata serakah menatap api langit di permukaan tubuh Xiao Yan, menelan ludah air, dan menyeringai, anak baik, berani menyakiti seseorang di kuil dan, tidak heran aku kejam. Sebelum kata-kata itu selesai, nafas yang kuat keluar, dan Xiao Yan bergegas keluar untuk mengelilingi Xiao Yan. Xiao Yan merasa tercekik, berani membunuh pembunuh di kuil dan bunuh tanpa amnesti. Orang tua itu memberikan minuman dingin, dan energi kuat di tangannya mulai mengembun. Jianqi vertikal dan horizontal sepertinya akan membunuh. Pada saat ini, Xiao Yan terbungkus dalam nafas kuat lelaki tua itu, tidak bisa bergerak, merasakan pembunuhan sengit lelaki tua itu. Xiao Yan merasakan krisis di hatinya. Pergi mati! Pria tua itu berteriak keras, dan pedang energi di tangannya berputar, memancarkan kilatan cahaya ke tenggorokan Xiao Yan. Pada saat ini, bayangan abu-abu melintas, memeluk Xiao Yan dan memeluk pinggangnya. Setelah berbelok tajam, bayangan abu-abu melesat ke arah gerbang kuil dan menghilang di tangga dalam sekejap mata. Xiao Yan hanya merasa bahwa dia dengan cepat dibawa pergi dari aula penilaian oleh orang-orang, dan angin bertiup di telinganya, dan pemandangan di kedua sisi melintas. Ini kecepatan yang menakutkan. Xiao Yan berbisik diam-diam. Dibandingkan dengan kecepatan 3000 guntur dan langkah seketika ini, itu hanyalah Liuing Bihaiwei. Setelah lama berjalan seperti ini, akhirnya berhenti. Pada titik ini,
Xiaoyan sudah tahu dari nafas bahwa Le Xiaolong yang menyelamatkan dirinya sendiri. Dia berdiri tegak dan berterima kasih kepada Le Xiaolong atas penghormatannya. Terima kasih atas bantuanmu. Le Xiaolong menoleh untuk menatap Xiaoyan, dadanya terengah-engah, dan dia tetap tenang dan tenang. Kamu ingin menemukan kematian, kan? Setelah itu, dia berbalik dan berjalan. Xiaoyan tahu bahwa jika bukan karena penyelamatan Le Xiaolong, dia takut dia akan sangat berbahaya. Dia tidak bisa berbicara untuk sementara waktu dan menindaklanjuti. Aku ini apa? Di sanakah kamu berpencar? Mereka terlalu banyak menggertak. Jelas mereka menangkap orang. Kata Xiaoyan. Apa yang salah dengan menggertakmu? Jika kamu menggertakmu, kamu akan datang keras? Apakah kamu tahu betapa berbahayanya itu barusan? Orang tua itu memiliki kekuatan bintang 4 akhir yang bisa kamu lawan? Kamu berani melepaskan Skyfire di sana? Anda tidak tahu Skyfire cocok untuk apa. Apa artinya menjadi seorang apoteker? Bagi saya untuk menjadi seorang apoteker, saya juga akan berpikir untuk membunuh orang dan memenangkan harta. Jika mereka membunuh Anda di sana, mereka tidak akan melakukannya di hukum. Le Xiaolong masih hidup dan berjalan. Di satu sisi, Xiaoyan ditegur untuk sementara waktu. Saya hanya ingin membuat segalanya lebih besar dan memberitahu supervisor dan Dian tentang situasi ini. Xiaoyan punya rencana dalam pikirannya. Tidakkah kamu pikir kamu yang bertanggung jawab? Situasi ini bukan rahasia di daratan. Wajah Le Xiaolong sedikit membaik. Lalu mereka tidak peduli betapa pentingnya uang untuk dirinya sendiri sekarang, dan dia akan diperas untuk 500 naga, dan Xiaoyan jelas tidak marah. Kemana mau menilai, umumnya tidak ada pengaruhnya, ditambah lagi Anda hanya punya satu produk, dan mereka berani menjatuhkan Anda dengan keras. Uangnya, mereka juga harus berbagi uang dengan pelayan. Jika Anda memiliki 4 atau 5 produk, mereka takut memberi mereka keberanian. Le Xiaolong perlahan kembali ke penampilannya yang tenang dan tenang. Kamu sudah tahu? Tanya Xiaoyan tiba-tiba menatap Le Xiaolong. Ini aku hanya mendengarnya sebelumnya. Le Xiaolong merasa sedikit malu, dan ekspresinya segera menjadi sedikit canggung. Di mana menurutku kamu begitu impulsif? Xiaoyan segera mengerti bahwa Le Xiaolong sengaja membiarkan dirinya menyentuh paku, tapi apa tujuannya? Xiaoyan tidak bisa menebak. Jika Anda tidak bisa menebaknya, Anda tidak akan menebaknya. Tidak ada niat jahat untuk bisa menyelamatkan diri sendiri. Senior, kamu baru saja sangat cepat. Kaisar petarung bintang 5 rata-rata tidak secepat kamu. Di mana Xiaoyan tahu bahwa Le Xiaolong adalah kaisar petarung bintang 5, dan Xiaoyan sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan Le Xiaolong, dia berkata bahwa dia ingin mengetahui kekuatan sebenarnya dari Le Xiaolong. Oh, saya pandai dalam kecepatan. Bagaimana Anda tahu saya bintang 5? Le Xiaolong menanggapi, hei, tebak. Xiaoyan menggaruk kepalanya sedikit dan berkata, anak baik, berani mengalahkanku? Le Xiaolong menggoda, segera hadir, tidak jauh dari pasar obat mujarab. Keduanya mempercepat perjalanan mereka menuju pasar obat mujarab. Sebuah bangunan bundar menyambut Xiaoyan. Bangunannya sendiri menempati area yang kecil, namun bangunan tersebut dikelilingi oleh taman besar yang dikelilingi oleh pagar berukir. 8 gerbang menghubungkan 8 jalan, dan orang-orang terus mengalir. Di taman, menara perdagangan berdiri di tengah, tingginya sekitar 20 lantai atau lebih. Sebuah tangga berputar di sepanjang dinding luar bangunan, berputar seperti naga panjang. Ini adalah pasar obat mujarab terkenal dengan volume perdagangan harian tertinggi di seluruh benua. Xiaoyan memasuki pasar perdagangan dengan Le Xiaolong. Di lantai pertama, ada aula perdagangan yang sangat besar. Aula dibagi menjadi beberapa area, dan setiap area memiliki tanda kelas yang menonjol. Lobi ramai dan ramai, tapi tidak berisik. Pemilik toko dan pelanggan sama-sama bergumam dan sibuk.
Dari lantai 1 sampai lantai 5, kamu jual beli elisir. Ada banyak obat tingkat rendah, dan yang tertinggi ada 5 produk. Ada sedikit orang yang membelinya. Meskipun volume transaksi terbesar adalah 1 atau 2 produk, volume transaksi terbesar adalah 3 atau 4 produk. Le Xiaolong diperkenalkan ke Xiaoyan, lantai 6 ke atas adalah bahan obat, ada semua jenis bahan obat bermutu rendah, ada banyak varietas, ada semua jenis sihir core dan tanaman obat. Ada magic core untuk dijual. Xiaoyan bertanya, tentu saja ada, selama obat penyulingan dibutuhkan, dijual di sini. Le Xiaolong menjawab, atau, kita naik, kamu tahu pasarnya. Xiaoyan mengangguk, dan keduanya pergi berbelanja dari toko ke toko. Saat Xiaoyan berjalan, dia dengan sengaja memilih ramuan yang memiliki efek yang mirip dengan yang diberikan oleh Kaisar Iblis Tua. Dia sekarang memiliki 2 resep kelas 2 di tangannya. Kelas kedua, ketiga, dan keempat dapat membuat bintang kedua, ketiga, dan keempat dari puncak pertempuran Kaisar langsung memulihkan semua semangat juang. Yang kedua adalah gas darah dan pengobatan darurat elisir. Oleh karena itu, Xiaoyan memberikan perhatian khusus pada obat mujarab untuk memulihkan balas dendam dan perawatan darurat. Setelah mengunjungi beberapa toko, Xiaoyan tampak pusing. Anakku, aku tahu toko yang relatif besar di sini. Ada berbagai macam obat mujarab, mulai dari yang bermutu tinggi hingga yang bermutu rendah. Jika kita pergi ke sana, kita dapat berkonsultasi apa saja yang kamu butuhkan. Bagaimana kamu suka? Le Xiaolong siang Xiaoyan menyarankan. Memang, keluarga seperti itu di timur dan keluarga di barat tidak akan bisa memahami pasar obat mujarab tanpa penundaan. Xiaoyan mengangguk setuju. Le Xiaolong membawa Xiaoyan ke tangga spiral di dinding luar gedung, mengelilinginya, dan mencapai lantai 4. Toko di lantai 4 jelas jauh lebih besar dari lantai 1, dan variasi elisir di setiap toko juga jauh lebih lengkap. Secara alami, ada lebih banyak staf di toko daripada di lantai pertama. Le Xiaolong berjalan mengitari aula dan membawa Xiaoyan yang sangat akrab ke sebuah toko bernama Apotek Dashangdan. Ketika Xiaoyan melihat nama tokonya, dia tahu bahwa itu adalah tempat penjualan obat mujarab yang dibuat oleh Liga Xiangmeng. Tidak heran Le Xiaolong akrab dengannya. Tampaknya Liga Xiangmeng memiliki apotekernya sendiri, tetapi dalam sekejap, kekuatan apa yang tidak memiliki apotekernya sendiri? Pemilik toko adalah pria botak pendek. Ketika dia melihat Le Xiaolong, dia bangkit dan menyapanya. Mengapa Le Xiangli datang sendiri? Apa yang perlu saya kirimkan untuk mendukungnya? Le Xiaolong mengangguk sopan dan berkata kepada bos. Sopan, aku membawa teman ke sini hari ini. Kemudian, menunjuk ke Xiaoyan di belakangnya, teman ini adalah seorang apoteker, dan saya ingin tahu tentang pasar obat mujarab. Ayo, nak, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah bos Tu. Setelah itu, dia memperkenalkan bos untuk Xiaoyan, Tu Youdan. Bos memperkenalkan dirinya pada Xiaoyan dengan senyum profesional di wajahnya. Xiaoyan juga segera kembali dengan tinjunya, Shuanghuo. Xiaoyan telah mendaftarkan nama Yanyan di Dandian kantor penyelidikan pendaftaran, yang juga distrik Dandian. Xiaoyan memisahkan kata Yan dan mengambil nama. Sini, duduk dulu. Bos menyapanya dengan hangat, dan segera berbalik membuat sepoci teh untuk Le Xiaolong dan Xiaoyan. Aku tidak tahu pasar seperti apa yang ingin ditanyakan Shuangdang. Bos bertanya pada Xiaoyan. Saya ingin mengetahui situasi saat ini dari semua pengobatan dan obat-obatan untuk peremajaan dan penyembuhan darurat. Jawab Xiaoyan. Shuang Gongzi memiliki visi yang bagus. Kedua jenis elisir ini paling banyak terjual. Hampir semua orang yang datang ke sini untuk membeli elisir membeli keduanya, tetapi karena nilainya tidak tinggi, banyak orang yang memurnikan dan harganya tidak mahal. Bos memperkenalkan Xiaoyan dengan akrab. Bisakah kamu membicarakannya secara khusus? Xiaoyan ingin mengetahui harga spesifiknya.
Bos berdiri, pergi ke rak, mengeluarkan beberapa pil, dan kembali ke tempat Xiao Yan dan Le Xiaolong duduk. Saat ini di pasar hanya ada 2 atau lebih dan kurang dari 5. Bos meletakkan ramuan di tangan kirinya dan mengambil 2 di antaranya. Ini adalah perawatan darurat, Erwen Huisue dan Sanwen Huisue. Mereka masing-masing adalah produk kedua dan ketiga, dan harganya masing-masing 1 koin naga dan 5 koin naga. Bos menjawab dengan cukup profesional, sederhana dan jelas. Apakah ada perbedaan besar antara mereka dan Yilong Dan? Xiao Yan mendengar bahwa harganya 5 kali berbeda, dan dia ingin mengetahui perbedaan di antara keduanya. Ramuan penyembuhan hanya memurnikan Yihedan, dan tentu saja dia hanya bisa membandingkan Yihedan. Saat bos mendengarnya, dia tiba-tiba menatap Xiao Yan dengan penuh keraguan. Apakah anak laki-laki di depannya seorang apoteker? Bagaimana dia bisa mengajukan pertanyaan seperti itu? Menatap Le Xiaolong. Le Xiaolong dengan lembut mengangkat cangkir teh, menyesapnya, dan mengangguk tanpa jejak. Keraguan bos menghilang dan dia segera kembali ke Xiao Yan dan berkata, bagaimana Yilan dan tidak memiliki produk? Bagaimana bisa dibandingkan dengan produk kedua dan ketiga dari Huisue Dan? Tidak apa-apa untuk mengobati luka biasa, tapi sedikit lebih cedera serius tidak akan berhasil, dan pengobatan kecepatannya sangat lambat, efek pengobatan Huisue Dan jauh lebih baik, dan kecepatannya lebih cepat. Tentu saja, Sanwen lebih cepat dan lebih baik, dan bekerja dengan baik dalam keadaan darurat. Penjualan Erwen atau Sanwen? Xiao Yan mulai bertanya tentang penjualan. Permintaan Erwen sedikit lebih besar, tapi untungnya juga lebih sedikit. Bos Tu jelas mengerti arti dari masalah Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Bos Tu mengambil 3 ramuan lain dan menjelaskan kepada Xiao Yan secara rinci, ketiganya adalah untuk memulihkan semangat juang. Yang ini disebut Huiki Dan, kelas 2, yang dapat langsung memulihkan pertempuran puncak 2 bintang Kaisar 5. Pembalasan dendam pertempuran akan terus memulihkan balas dendam 20% dalam 1 menit, dan harga pasar sekitar 1 koin naga. Yang ini disebut Kiki Dan, Sanpin. Itu dapat secara instan memulihkan 40% dari semangat juang puncak Samsung, dan kemudian terus memulihkan 20% dalam 1 menit, kira-kira 100 koin naga-naga, yang terakhir roh ilahi, kelas 4, sekali dapat membuat Kaisar Pertempuran Puncak Bintang 4 langsung memulihkan 30% dari semangat juang, dan juga memulihkan 20% dari semangat juang dalam 1 menit. Ini lebih mahal, sekitar 300 naga koin pola. Kamu berbicara tentang 1 per 1, apakah ada bedanya? Xiao Yan mendengarkan setiap kata dengan sangat hati-hati dan memperhatikan perbedaan antara kedua kata tersebut. Bos tampak tak berdaya. Hari ini saya bertemu Xiao Bai. Saya harus melek huruf. Le Xiaolong rupanya memperhatikan tatapan bos dan segera berkata, temanku, tidak lama setelah datang ke daratan Doudi, banyak akal sehat tidak begitu jelas, jadi tolong biarkan bos Tu berbicara dengannya. Mendengar kata-kata Le Xiaolong, bos tiba-tiba menjadi antusias lagi. Tidak masalah, jangan tanya saya jika Anda memiliki pertanyaan tentang 2 anak laki-laki di ramuan itu. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, tidak peduli berapa banyak yang dia minum sekali. Efeknya sama dengan yang satu. Harus menunggu sebentar untuk terus pulih, dan kemudian akan berlaku lagi. Jika tidak, jika Anda meminum beberapa tablet pada suatu waktu, pertarungan akan pulih sepenuhnya dalam sekejap. Itu saja. Banyak ramuan yang seperti ini, dan ada proses efek pencernaan. Apakah kamu tidak kenyang dalam sekejap? Aku mengambil sejenis yang disebut Julingzi. Xiao Yan mengandalkan mengambil Julingzi di pemakaman iblis untuk segera memulihkan semua kekuatannya dan melepaskan diri. Di luar bahaya. Oh, Julingzi, itu hanya dapat memulihkan semangat juang dari 1 kaisar bintang. Tidak lebih dari 2 bintang untuk memulihkan penuh, dan semakin tinggi nilainya, semakin kecil proporsi pemulihan, semakin besar energi yang dibutuhkan.
Bos Tu sangat dijelaskan kepada Xiao Yan dengan sabar. Xiao Yan sepenuhnya mengerti bahwa sekarang di benua ini tidak ada obat mujarab yang dapat memulihkan secara instan penuh semangat juang. Unik, resep yang diberikan oleh setan tua ini benar-benar unik. Dan itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Menekan kegembiraan di dalam hatinya, Xiao Yan dengan tenang bertanya lagi, jika ada ramuan atau ramuan peremajaan sekali seumur hidup, berapa nilainya? Le Xiaolong sedang minum teh sambil memegang mangkuk teh. Ketika dia mendengar pertanyaan Xiao Yan, dia menelan teh dan hampir tidak memegangnya. Bos Tu tidak memiliki tanggapan khusus, hehe berkata, saya belum pernah mendengarnya begitu saya bisa pulih. Aku hanya bertanya dengan santai, jika ada, berapa nilainya? Xiao Yan tersenyum dan bertanya, ini sangat sulit untuk dikatakan. Jika ada ramuan seperti itu, nilainya tidak akan rendah, dan harganya mungkin akan tinggi, dan orang biasa tidak mampu membelinya. Hal-hal berharga itu tidak asing bagiku. Xiang Li, jika ada ramuan seperti itu, Anda memperkirakan berapa nilainya? Bos Tu tidak bisa menjawab pertanyaan Xiao Yan dan bertanya pada Le Xiaolong. Le Xiaolong tidak bisa tenang saat ini. Ketika dia melihat Xiao Yan menanyai Bos Tu Bo, dia pada dasarnya memutuskan bahwa Xiao Yan harus memiliki resep obat mujarab yang dapat langsung mengembalikan semangat juangnya yang penuh. Tampaknya seperti yang diharapkan Presiden, Xiao Yan ini mendapat resep dari Kaisar Iblis Tua. Le Xiaolong diam-diam berkata, ternyata kisah pesanan pengiriman darah Xiao Yan sudah tersebar di daratan Kaisar. Kekuatan utama sangat memperhatikan perkembangan masalah ini. Tentu saja, mereka khawatir tentang perubahan seperti apa yang akan terjadi pada iblis. Perubahan macam apa yang akan dibawa oleh klan iblis dengan Kaisar Iblis ke struktur kekuatan seluruh benua? Liga Xiameng lebih mengkhawatirkan Xiao Yan yang mengirim iblis berdarah. Sebagai satu-satunya orang yang memasuki reruntuhan kuno, dia bisa mengirim perintah setan darah ke keluarga setan darah. Tidak ada yang akan percaya bahwa dia belum melihat Kaisar Iblis Tua dan tidak mendapatkan keuntungan dari Kaisar Iblis Tua. Baby, tak perlu dikatakan, bisakah hal-hal setan tua menjadi buruk? Apapun yang tidak berharga adalah aset yang sangat besar. Tapi barang-barang Xiao yang tidak boleh digunakan. Jika Anda berencana untuk menjualnya, Liga Xiameng tidak mau. Yang paling mengejutkan Liga Xiameng adalah resep Iblis Tua itu. Menurut legenda dan catatan, Kaisar Iblis Tua itu sendiri adalah salah satu apoteker racikan terbaik di benua itu. Dia memiliki hobi mengumpulkan resep langka dan sangat rahasia, dan selama dia menyukai resep tersebut, dia melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Klan itu kuat, mengintimidasi dan menggoda, merebut secara paksa, bahkan ada yang dihancurkan. Hal yang paling konyol adalah setelah mendapatkan resepnya, perlu untuk membunuh mulut dan membunuh semua orang yang mengetahui resepnya. Pada titik ini, Kaisar Iblis Tua berperilaku sangat mesum, tetapi justru karena inilah obat-obatan yang dikumpulkan oleh Kaisar Iblis Tua menjadi hampir tak tertandingi. Dengan jatuhnya Kaisar Iblis Tua, pengobatan menjadi produk penguburan, dan tidak pernah terlihat lagi. Elisir selalu menjadi industri dengan minat terbesar di benua ini. Setiap kekuatan sangat iri dengan manfaat besar ini. Tentu saja, Liga Xiameng juga ingin berbagi banyak ramuan obat mujarab. Meskipun juga mengembangkan keterampilannya sendiri, apoteker, bagaimanapun, masih kalah bersaing dengan kuil dan sebagai tempat perlindungan apoteker penyulingan, kuil dan hampir memonopoli pasokan ramuan Cina di seluruh benua. Monopoli obat mujarab secara alami membawa transaksi besar bahan obat yang membuat aliansi bisnis didambakan oleh perdagangan sebagai sumber keuntungan. Tidak berdaya, Liga Xiameng layak menjadi kekuatan yang berorientasi bisnis. Mereka sangat sadar bahwa sebagai inti dari ramuan, itu tidak lebih dari analisis Le Xiaolong tentang Xiao Yan. Hanya 6 elemen yang diperlukan. Ada kekurangan. Selama Anda punya uang, Anda selalu dapat menemukannya, tetapi Anda tidak dapat menemukannya.
Kunci untuk mengembangkan diri adalah produk yang langka dengan permintaan pasar yang tinggi. Dengan kata lain, ini adalah resep yang unik. Tapi seberapa mudah untuk mendapatkan resep yang baik? Selama bertahun-tahun, Liga Xiaomeng tidak membuat kemajuan dalam masalah ini. Begitu berita Blood Demon Order datang, Xiaomeng segera melihat secercah harapan. Mereka berharap Xiao Yan mendapatkan resep dari Kaisar Iblis Tua di reruntuhan kuno dan segera mengirim stafnya ke Dizhou. Kabarnya, Xiao Yan telah meninggalkan Dizhou untuk pergi berlatih, jadi dia mengirim berbagai alieners untuk menjelajahi pesan Xiao Yan. Ini juga alasan sebenarnya mengapa Le Xiaolong melihat Xiao Yan, seorang kaisar Samsung yang tidak jelas, datang bersama Xiao Yan setelah mengeluarkan inti sihir bintang 6. Dengan pengalaman dan penglihatan Le Xiaolong, sudah lama terlihat bahwa Xiao Yan sama sekali bukan anggota keluarga, dan anggota keluarga tidak dapat mengeluarkan koin emas. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa ini adalah Xiao Yan, tetapi berdasarkan intuisinya, dia merasa bahwa orang ini memiliki rahasia. Bahkan jika tidak ada apa-apa, ada baiknya membicarakan bisnis Sexstar Magic Core. Sekarang, ketika pada dasarnya dikonfirmasi bahwa Xiao Yan memang mendapatkan resep iblis tua itu, bagaimana mungkin Le Xiaolong tidak bersemangat? Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Setelah menstabilkan pikirannya, Le Xiaolong memaksa dirinya untuk tenang, berpura-pura menyesap teh lagi, dan ekspresinya segera kembali normal. Itu tergantung pada berapa banyak bintang yang dapat dipulihkan. Jika bintang 2, saya perkirakan harganya sekitar 100 naga. Perkiraan Le Xiaolong, 100 koin pola naga? Xiao Yan tahu itu. Huiki dan kelas 2 hanya menjual 30 koin berbentuk naga, dan tampaknya harga pemulihan instan jauh lebih tinggi. Kalau Samsung, bintang 4. Ramuan detoksifikasi Xiao Yan dibagi menjadi 3 jenis, 1, 2, dan 3 baris, yang dapat secara instan mengembalikan semangat juang penuh dari Raja Petarung bintang 2, 3, dan 4. Dia secara alami ingin tahu harga 3 atau 4 bintang. Le Xiaolong terkejut, apakah ada bintang 5? Tanpa menyembunyikan kegembiraannya, Le Xiaolong bertanya langsung. Xiao Yan tidak banyak berpikir dan menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dan bahkan mata bos Tu tidak bisa tidak menghangat, bukan karena tidak ada bintang 5, tetapi dipastikan bahwa Xiao Yan mungkin benar-benar memiliki 2, 3 atau 4 bintang. Ya Tuhan, benar-benar ada ramuan seperti itu. Mata bos Tu tiba-tiba menjadi halus saat dia melihat Xiao Yan. Tidak heran Le Xiangli akan menemaninya secara pribadi. Xiao Yan belum menyadari apa arti obat peremajaan instan ini. Pikirannya saat ini sangat sederhana. Dia mendapatkan uang untuk meningkatkan teknik pemurnian, mencapai tingkat kelima kaisar sesegera mungkin, dan memurnikan pil untuk meningkatkan kekuatan tubuh. Dengan darah suku iblis, tidak cukup membuat petarung bintang 3 atau 4 langsung penuh semangat. Saya perkirakan Samsung juga membutuhkan 300 naga, dan bintang 4 seharusnya yang paling banyak diminati, dan biayanya mungkin tinggi. Kurang, setidaknya 2000 koin pola naga, ini masih perkiraan konservatif. Le Xiaolong memberikan perkiraan kasar. Bos Tu mengangguk dan setuju dengan penilaian Le Xiaolong. Bintang 4 sangat mahal, permintaannya masih yang terbesar. Xiao Yan bingung, dibandingkan dengan hidup mereka, untuk apa uang ini? Kata bos Tu, Xiao Yan bahkan lebih bingung, dan bertanya dengan ragu, apa hubungannya ini dengan kehidupan Kaisar Bintang 4? Le Xiaolong menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ketika Xiao Yan melihat ekspresi Le Xiaolong, dia merasa sangat malu dan menggaruk kepalanya. Dia tertawa 2 kali dan berkata, saya baru setahun di sini, dan banyak hal masih belum jelas. Anda baru menjadi Samsung selama 1 tahun. Tubo membuka mulutnya dan menatap Xiao Yan seperti monster. Saya sudah di sini selama 3000 tahun sebelum saya tiba di Samsung. Ini cukup cepat, Anda. Oke, jangan kaget, si kembar punya petualangan. Le Xiaolong menyela kata-kata bos Tu. Jadi,
Kembar, aku akan mengirimimu pesan dan kamu akan tahu mengapa bintang 4 itu paling mahal dan paling banyak diminati. Sekarang, setelah berbicara, seberkas cahaya masuk ke dalam pikiran Xiaoyan, dan banyak informasi terungkap dalam pikiran Xiaoyan. Di benua, dari 1 bintang hingga 4 bintang, kecuali untuk pertama kali, pada dasarnya berbahaya. Namun, sulit untuk dipromosikan dari bintang 4 menjadi bintang 5. Pada titik di mana warnanya berubah, Kaisar Bintang 5 adalah mimpi buruk bagi semua Kaisar Bintang 4. Guntur kelima perampokan Kaisar Bintang 5 memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk kekuatan fisik perampokan. Bahkan iblis, yang terkenal dengan kekuatan fisiknya, tidak dapat menahannya. Sebelum bencana kuno, banyak pembangkit tenaga listrik bintang 4 mengandalkan pelindung internal yang canggih dan ramuan yang sedikit meningkatkan kekuatan tubuh. Tidak terlalu sulit untuk menghabiskan malapetaka Kaisar Bintang 5. Tergantung pada metode kultivasi yang unik, ada puncak kuat yang tak terhitung jumlahnya. Setelah bencana kuno, semuanya berubah secara dramatis. Untuk beberapa alasan, guntur kelima dari guntur Kaisar Bintang 5 membutuhkan kekuatan tubuh pencuri untuk mencengangkan. Jika tidak ada baju besi dalam yang luar biasa yang terbuat dari kulit Warcraft Bintang 7, melewati Kaisar Bintang 5 hampir merupakan hayalan. Bahkan jika iblis, tidak ada baju besi bagian dalam yang terbuat dari kulit Warcraft Puncak Bintang 6, tetapi hanya jatuh. Oleh karena itu, perampokan Kaisar Bintang 5 disebut perampokan kematian. Armor bagian dalam menyatu dengan tubuh pengguna, tetapi 7 Star Warcraft sudah menjadi keberadaan seperti binatang buas. Apakah itu bagus untuk berburu? Terlebih lagi, sebagian besar Warcraft Bintang 7 memiliki keluarga Warcraft sebagai dukungan mereka, jadi, kecuali beberapa keluarga besar dan personel inti pasukan, pejuang Bintang 4 biasa tidak mungkin memiliki baju besi dalam yang luar biasa. Hal yang paling menakutkan adalah malapetaka Kaisar Bintang 5 tidak akan datang karena Anda tidak cukup kuat. Mulai dari Anda hingga daratan Kaisar, bahkan jika Anda hanya seorang Kaisar Bintang 1, malapetaka Kaisar Bintang 5 akan mendatangi Anda. Tubuh, hal ini menyebabkan banyak orang di daratan berhenti berlatih di akhir Bintang 4 atau periode puncak, mati-matian untuk menghasilkan uang, mati-matian menggunakan tubuh mereka untuk melawan Warcraft untuk meningkatkan kekuatan fisik, dan mati-matian mencari keberuntungan yang tidak tersedia. Untuk bertahan hidup perampokan kematian, namun, kenyataannya kejam. Sebagian besar pembangkit tenaga Bintang 4 jatuh di bawah guntur kelima dari Kaisar Bintang 5. Xiaoyan menyerap informasi ini, dan keringat dingin meresap, begitu kejamnya benua Kaisar. Pantas saja permintaan akan begitu banyak Bintang 4 yang mahal masih menjadi yang terbesar, dan mereka penuh semangat dalam sekejap. Mereka mungkin benar-benar dapat menyelamatkan hidup mereka pada saat kritis. Tiba-tiba, mereka juga mengerti mengapa Xiao Yao, leluhur pertama keluarga Xiao, pergi jalan-jalan. Memahami. Le Xiaolong meminta mata Xiaoyan terbuka. Xiaoyan mengangguk, apakah tidak ada ramuan yang bisa diselesaikan? Ini seperti Hua Jiedan. Xiaoyan memikirkan Zisindan, dan resepnya menyatakan bahwa itu bisa sangat melemahkan kekuatan guntur kelima dari Kaisar Bintang 5. Meskipun guntur kelima jauh lebih kuat setelah bencana kuno, selalu mungkin untuk mengurangi kekuatannya. Tidak. Le Xiaolong menggelengkan kepalanya. Sama sekali tidak ada. Jika ada, itu tidak akan disebut perampokan maut. Bagaimana para senior menghabiskannya? Xiaoyan bertanya pada Le Xiaolong dengan rasa ingin tahu. Oh, terima kasih atas dukungan Liga Xiangmeng dan cinta Presiden. Saya mendapatkan liga dalam yang terbaik. Tanpa Xiangmeng, saya tidak akan pernah bisa melakukannya. Kata-kata Le Xiaolong penuh dengan rasa terima kasih. Kalau saja ada obat mujarab yang bisa melemahkan kekuatannya, jika memang ada, aku tidak tahu berapa nilainya. Xiaoyan berkata dengan santai sambil menghela nafas, dan dia telah melihat bahwa Le Xiaolong dan Bos Tu mengajukan pertanyaan darinya.
Dia menjawab bahwa dia tahu keberadaan Qingling Elisir. Untuk Zisindan, dari informasi yang baru saja dia pelajari, Xiaoyan tahu bahwa itu pasti bertentangan dengan langit, dan dia tidak berani mengungkapkannya dengan mudah. Lei Xiaolong melirik Xiaoyan dengan waspada, hanya melihat penyesalan Xiaoyan, dia berhenti memperhatikan dan berkata, "Jika ya, saya khawatir saya tidak dapat memperkirakan harganya. Bahkan para pendahulu tidak bisa mengetahuinya." Xiaoyan bertanya dengan heran, "Jika ya, nilainya tidak boleh rendah, dan bahan obatnya tidak tahu seberapa langka itu. Tidak mungkin untuk memurnikan dalam jumlah besar. Permintaannya sangat besar, dan tidak akan mematahkan kepala? Dimungkinkan juga untuk menembak dengan harga setinggi langit. Lagi pula Lei Xiaolong adalah analisis rumah lelang sangat masuk akal. Bagaimana? Kamu tahu sedikit." Lei Xiaolong menemukan bahwa percakapan telah memasuki obrolan, dan diperkirakan Xiaoyan memahami semua yang harus dipahami. Xiaoyan awalnya berencana untuk terus belajar dari Bos Tu untuk hal lain, tetapi menyadari bahwa jika dia terus bertanya, dia mungkin akan lebih banyak mengungkapkan dan mengangguk. "Baiklah, Bos Tu, teman saya masih ingin membeli beberapa jamu, kami tidak akan repot, terima kasih." Lei Xiaolong berdiri dan menyapa Bos Tu, leksi yang sangat sopan. "Teman ini perlu tahu. Selamat datang kapan saja. Kakak ipar, memurnikan ramuan dapat lebih menjaga toko." Bos Tu masih ingat bahwa Xiaoyan berkata bahwa dia akan segera penuh semangat. "Elisir, itu hal yang bagus. Oh ya, Bos Tu, kami di sini hari ini, jangan beritahu siapapun isi pembicaraan kami, dan jangan menyebarkan berita." Lei Xiaolong ragu-ragu saat mendengar kata-kata Tu kepada Xiaoyan. "Memahami." Bos Tu setuju. "Kakak ipar, ayo pergi dan lihat jamu." Lei Xiaolong menyapa Xiaoyan. "Ini?" Xiaoyan tidak pergi. "Ada yang lain?" tanya Lei Xiaolong. "Aku tidak punya banyak uang untukku, dan aku tidak tahu harga bahan obat yang harus dibeli." Sambil membicarakannya, Xiaoyan mengeluarkan sejumlah garda depan yang sebelumnya disempurnakan dari Na Cincin, satu inti sihir bintang, Warcraft bintang 4 tubuhnya dan tumpukan yilan dan dimurnikan di pegunungan Tianmo. "Lihat berapa banyak yang bisa kamu dapatkan untuk ini." Bos Tu melihat tumpukan puing ini, dengan garis hitam di wajahnya, matanya menyipit ke arah Lei Xiaolong. "Bos Tu, kamu bisa menagihnya dengan harga yang kamu bisa." Lei Xiaolong memesan. "Tidak, hanya 20% dari harga pembelian normal." Xiaoyan sangat membutuhkan uang, tetapi dia tidak ingin murah. Lei Xiaolong melirik persetujuan dan mengangguk ke Tu Bos. Bos Tu mengumpulkan semuanya satu persatu, mengeluarkan 10.000 koin emas dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan berterima kasih tersenyum kepada Bos Tu. Lei Xiaolong dan Xiaoyan meninggalkan apotek Dashangdan dan menuju ke atas. "Ayo pergi ke toko obat Xiangmeng. Varietasnya seharusnya cukup untukmu, dan ada beberapa diskon di sana," kata Lei Xiaolong pada Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk. Lei Xiaolong membawa Xiaoyan ke lantai 8 dan langsung pergi ke Dashang Medicinal Materials Co. yang merupakan seperempat dari seluruh lantai 8. Seperti halnya Tu Youdan, manajemen bahan obat langsung menyapanya. "Mengapa Lei Xiangli datang sendiri? Apakah perlu mengirim orang secara acak?" "Oh ya, teman saya ingin membeli beberapa jamu." "Shuang Gongzi, jamu apa yang dibutuhkan? Beritahu bosku," kata Lei Xiaolong. "Saya ingin bertanya apakah obat-obatan herbal ini tersedia untuk dijual dan berapa harganya," kata Xiaoyan sambil menunjukkan sebaris Qingling Elisir dan sebaris Blood Qidan di benaknya. "Saya khawatir saya hanya bisa membuat butiran Qingling Elisir dan urat darah Qi dari produk kedua kaisar. Ningshen Hunhu, Mingye Hua, Qingliang Wo, rumput Lingmi, cabang Juling, buah beku, cabang Huaer, cabang Sueling, rumput darah kaisar." Xiaoyan melaporkan bahan obat yang dibutuhkan. Bos dengan nama belakangku mendengarkan, mengingat, dan setelah mendengarkan, segera berkata, "Ini semua adalah ramuan obat bermutu rendah, yang semuanya tersedia di ban."
Bagaimana dengan harganya? 10 jenis, Ningxian Hunhu, Ningyehua, Qingliang Wo, Lingmir rumputan dan buah beku semuanya adalah 1 koin pola naga, dan 1 cabang juling dan 5 koin pola naga. Saya tidak tahu berapa banyak yang dia butuhkan. Setelah mendengar kutipanku, Xiao Yan hampir berteriak. Dia tidak menyangka bahwa elisir Yuan dan Sueki dan membutuhkan obat murah seperti itu. Sepasang butir Qingling elisir hanya membutuhkan 9 koin naga, dan Kola Xiaolong memperkirakan sebotol obat dapat menjual 100 koin naga. 10 bahan obat dari 1 butir ki darah hanya membutuhkan 4 koin pola naga. Membandingkan harga 3 urat darah dan tidak ada masalah menjual 30 atau 40 koin pola naga. Resep obat uniknya sungguh luar biasa, dan efeknya luar biasa. Belum lagi, bahan obatnya pun sangat murah, ini hanya untung besar. Xiao Yan segera membuat keputusan, mengesampingkan masalah mencari keluarga obat, memusatkan energinya dan mulai berlatih alkimia, mengandalkan manfaat besar dari Qingling Elisir dan Blood Qi dan untuk menyempurnakan alkimia ke kelas 5 kaisar sampai bisa menyempurnakan Xiu Dandan. Saya hanya memiliki kurang dari 110.000 koin emas. Xiao Yan sedang mencari tahu berapa banyak pasangan yang harus dibeli, dan Le Xiaolong menyela, jika putranya menggunakan koin emas, dia dapat menghemat pajak dan menghemat 10%. Jadi Xiao Yan membeli 65 pasang Yuan Qingling Elisir dan 140 pasang ramuan Blood Qi dan dengan sedikit uang receh tersisa, dia harus duduk di lubang cacing dan tinggal di toko. Apakah ada tempat untuk Xiaozi? Le Xiaolong bertanya pada Xiao Yan setelah meninggalkan pasar obat mujarab. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Jadi, bagaimana kalau pergi ke penginapan rumah lelang kami untuk anak laki-laki? Kondisinya bagus, lingkungannya tenang, dan dekat dengan pasar Taobao yang sangat cocok untuk anak laki-laki untuk memurnikan obat. Kata Le Xiaolong. Xiao Yan mengangguk dan setuju. Saat ini, sudah larut, dan dia merasa matanya gelap di kota Jucheng, dan dia tidak tahu harus menetap di mana. Keduanya mencapai area Xiangmeng melalui lubang cacing. Keluar dari lubang cacing, sangat dekat dengan rumah lelang. Le Xiaolong membawa Xiao Yan ke gang di sebelah rumah lelang, berbalik beberapa ratus meter dan berbelok di sudut. Itu tepat di halaman belakang rumah lelang. Itu adalah halaman kecil dengan bangunan 3 lantai di tengahnya. Paviliun bangunan tersebar di sekitar selusin rumah kecil yang terpisah, sangat elegan. Le Xiaolong mengatur Xiao Yan untuk tinggal di sebuah rumah kecil terpisah, dan dia akan pergi. Gong Xiao, kamu bisa hidup dengan tenang terlebih dahulu. Jika kamu butuh sesuatu, silakan langsung pergi ke rumah lelang. Oh, ya, jika putranya tidak keberatan, bisakah ramuan yang dimurnikan oleh putranya dijual ke rumah lelang dasyang kami sebagai agen? Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Yang terbaik adalah menjual ramuan olahan ke rumah lelang terbesar. Mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, Le Xiaolong pergi, dan dia harus segera melaporkannya.